Selamat pagi, siang, dan malam Kak Arthur, Kak Asisten, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Albert Bandura. Perkenalkan, saya Angel Indrawati dengan NIM 80 2020 310, dan teman saya ada Rahel Julia Natali 80 2020 276, Fania Taniati 80 2020 297, Tresita Celia Second 80 2020 303, Ismail 80 2020 304, Feni Febrianti 80 2020 312. Jangan lupa menyimak materi dari kita ya. Terima kasih. Gambaran umum teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial bertumpu pada beberapa asumsi dasar. Pertama, karakteristik manusia yang menonjol adalah plastisitas. Plastisitas yaitu manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagi perilaku dalam situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan Skinner pada bab 15 bahwa orang dapat dan memang belajar melalui pengalaman langsung. Tetapi dia menempatkan lebih banyak lagi pada vicarious learning, yaitu belajar dan mengamati orang lain. Bandura juga menekankan gagasan bahwa penguatan dapat menjadi perwakilan. Orang dapat diperkuat dengan mengamati orang lain yang menerima hadiah. Penguatan tidak langsung ini juga menyumbang sedikit pembelajaran manusia. Yang kedua, melalui model penyebab timbal balik triadik yang mencakup perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi, orang memiliki kapasitas untuk mengatur kehidupan mereka. Manusia dapat mengubah peristiwa sementara menjadi cara yang relatif konsisten untuk mengevaluasi dan mengatur lingkungan sosial dan budaya mereka. Tanpa kepastian ini, orang-orang hanya akan bereaksi terhadap pengalaman sensorik dan tidak akan memiliki kapasitas untuk mengantisipasi, membuat ide baru, atau menggunakan standar internal untuk mengevaluasi pengalaman saat ini. Ketiga, teori kognitif sosial mengambil perspektif agen, artinya manusia memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol atas sifat dan kualitas hidupnya. Orang-orang adalah bagian dari sistem sosial. Komponen penting dari model penyebab timbal balik triadik adalah efikasi diri. Kinerja yang umumnya ditingkatkan ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi, yaitu keyakinan bahwa mereka dapat melakukan perilaku yang akan menghasilkan perilaku yang diinginkan dalam suatu lingkungan atau situasi khusus. Keempat, orang mengatur perilaku mereka melalui faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan sosial masyarakat, sedangkan faktor internal meliputi pengamatan diri, proses penilaian, dan reaksi diri. Kelima, ketika orang menemukan diri mereka dalam situasi ambigu, secara moral mereka biasanya berusaha untuk mengatur perilaku mereka melalui hak pilihan moral yang mencakup mendefinisikan ulang perilaku, mengabaikan atau mendistorsi konsekuensi dari perilaku mereka, merendahkan atau menyalahkan korban dari perilaku mereka, dan menggusur atau menyebarkan tanggung jawab atas tindakan mereka. Halo, perkenalkan saya Rahel Julia Natali, NIM 80 2020 276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Bandura. Jadi Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare. Nah, jadi Mundare ini merupakan kota kecil di dataran Alberta Utara. Bandura ini bersekolah di SMA yang hanya memiliki 2 pengajar untuk mengajari seluruh kurikulum yang ada. Setelah Bandura lulus dari sekolah, dia lanjut bekerja di Jalan Raya Alaska. Nah, melalui pekerjaannya ini, dia memiliki relasi dengan rekan kerjanya, sehingga ia mengetahui nih segala permasalahan yang ada dalam rekan kerjanya tersebut yang dialami oleh rekan kerjanya. Nah, pengamatannya terhadap para pekerja ini membangkitkan minatnya pada psikologi klinis. Setelah itu, ia mendaftar nih di Universitas British Columbia di Vancouver untuk menjadi psikolog. Setelah lulus dari British Columbia, hanya dalam waktu 3 tahun, Bandura mencari program pasca sarjana di bidang psikologi klinis. Setelah lulus dari British Columbia, ia menempuh pendidikan pasca sarjananya ini di Universitas Iowa. Bandura menyelesaikan gelar master dan gelar PhD dalam psikologi klinis. Jadi PhD itu untuk gelar doktor filsafat.
Lalu pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan fakultas di Universitas Stanford. Terdapat beberapa buku-buku dari Bandura yang berpengaruh, yaitu ada Social Learning Theory atau teori pembelajaran sosial pada 1977, lalu ada Social Foundation of Thought and Action pada 1986, dan ada Self-Efficacy, The Exercise of Control pada 1997. Nah, Bandura juga memegang beberapa kantor ilmiah yang tentunya bergengsi, yaitu ada Presiden American Psychological Association atau disingkat dengan APA pada tahun 1974, lalu Presiden Asosiasi Psikologi Barat pada tahun 1980, dan Presiden Kehormatan Asosiasi Psikologi Kanada pada tahun 1999. Bandura juga mendapatkan beberapa penghargaan yang terdiri dari Guggenheim Fellowship pada tahun 1972, Distinguished Scientific Contribution Awards dari Division 12 APA pada tahun 1972. Lalu ada Awards for Distinguished Scientific Contribution dari APA pada tahun 1980 dan Distinguished Scientist Awards dari Society of Behavioral Medicine. Bandura juga terpilih sebagai rekan Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan di Amerika pada tahun 1980. Bandura juga telah memenangkan Distinguished Contributional dari International Society for Research in Aggression, William James Awards of the American Psychological Science untuk pencapaian luar biasa dalam ilmu psikologi. Selanjutnya, Bandura juga memenangkan Robert Thorndike Awards for Distinguished Contribution of Psychology to Education dari American Psychological Association. Terakhir 2003 sampai 2004 James M. Cattell Fellow Awards dari American Psychological Society bekerja sama dengan CC The National Honor Society in Psychology, yaitu menganugerahkan mahasiswa pasca sarjana psikologi yang luar biasa dengan Albert Bandura, yaitu Graduate Research Awards. Lalu Bandura juga memegang David Starr Jordan Professorship of Social Science and Psychology di Stanford University. Kemudian ada learning atau belajar, di mana salah satu asumsi paling awal dan paling dasar dari teori kognitif sosial Bandura adalah bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari banyak sikap, banyak keterampilan dan perilaku, dan sedikit dari pembelajaran itu adalah hasil dari perwakilan pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya. Bandura menekankan dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran observasi, di mana observasi memungkinkan orang untuk belajar tanpa melakukan apapun. Pembelajaran observasi juga jauh lebih efisien daripada pembelajaran yang dilakukan melalui pengalaman secara langsung, di mana dengan mengamati orang lain, manusia terhindar dari respon yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin diikuti dengan hukuman atau tanpa penguatan. Dalam pembelajaran observasional juga, Bandura menekankan dua poin. Yang pertama adalah pemodelan, di mana pemodelan ini merupakan inti dari pembelajaran observasional yang melibatkan proses kognitif dan apa adanya, bukan hanya mimikri atau imitasi saja. Dan ada beberapa faktor yang menentukan apakah seseorang akan belajar dari model dalam situasi tertentu. Faktor pertama adalah karakteristik dari model itu. Faktor kedua adalah karakteristik dari pengamat itu sendiri, karena akan mempengaruhi kemungkinan pemodelan. Dan semakin besar nilai yang diberikan pengamat pada suatu perilaku, semakin besar kemungkinannya pengamat itu mendapatkan perilaku tersebut.
Kemudian poin yang kedua adalah proses yang mengatur pembelajaran observasional, di mana terbagi atas 4. Yang pertama adalah perhatian. Karena kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengamati individu yang sering bergaul dengan kita, otomatis yang pertama akan kita lakukan observasi adalah mereka yang bergaul dengan kita. Dan model yang menarik lebih mungkin untuk kita amati. Kedua adalah perwakilan, di mana pola harus direpresentasikan secara simbolis dalam memori kita. Ketiga ada produksi perilaku. Dalam mengubah representasi kognitif menjadi tindakan yang tepat, kita harus menanyakan diri kita sendiri beberapa pertanyaan tentang perilaku tersebut. Yang pertama adalah, bagaimana saya bisa melakukan ini? Apa yang saya lakukan? Apakah saya melakukan ini dengan benar? Dan pertanyaan lainnya. Kemudian ada motivasi. Perhatian dan representasi dapat mengarah pada perolehan pembelajaran, tetapi kinerja difasilitasi oleh motivasi untuk memperlakukan perilaku tertentu. Metode pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran aktif, di mana setiap tanggapan yang dibuat seseorang diikuti oleh beberapa konsekuensi. Perilaku manusia yang kompleks dapat dipelajari ketika orang memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian, proses pembelajaran memungkinkan orang untuk memiliki beberapa tingkat kendali atas peristiwa yang membentuk jalan hidup mereka. Selanjutnya, timbal balik triadik. Dalam bab ini, kami melihat bahwa Skinner percaya bahwa perilaku adalah fungsi lingkungan, yaitu perilaku pada akhirnya dapat ditelusuri untuk memaksa orang tersebut keluar dari lingkungannya. Sebagai kontingensi perubahan lingkungan, perilaku berubah. Tetapi dorongan apa yang membuat perilaku tersebut berubah? Skinner mengakui bahwa perilaku manusia bisa mengendalikan lingkungan. Tetapi dia bersikeras bahwa dalam analisis akhir adalah perilaku ditentukan oleh lingkungan. Para pakar lainnya seperti Gordon Allport dan Hans Eysenck menekankan pentingnya sifat atau kecenderungan pribadi dalam membentuk perilaku. Secara umum, para pakar teori ini percaya bahwa faktor pribadi berinteraksi dengan kondisi lingkungan untuk menghasilkan perilaku. Albert Bandura memiliki sikap yang sangat berbeda. Teori kognitifnya menjelaskan fungsi psikologis dalam hubungan timbal balik triadik. Sistem ini mengasumsikan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu lingkungan, perilaku, dan pribadi. Pribadi menurut Bandura berarti sebagian besar, tetapi tidak secara eksklusif, faktor-faktor kognitif seperti ingatan, antisipasi, perencanaan, dan penilaian. Karena orang memiliki dan menggunakan kemampuan kognitif ini. Bandura 1986 mengkritik para pakar yang menyatakan bahwa penyebab perilaku manusia adalah ulah kekuatan internal seperti naluri, dorongan, kebutuhan, atau niat. Kesadaran itu sendiri dibentuk oleh perilaku dan lingkungan. Selanjutnya, menurut hipotesis Bandura 1999b, individu telah menimbulkan berbagai reaksi dari lingkungan sosial mereka melalui karakteristik fisik seperti usia, ukuran, ras, jenis kelamin, dan daya tarik fisik mereka, bahkan sebelum mereka mengatakan atau melakukan apapun. Selanjutnya, Bandura 2001. Meskipun banyak kesempatan bertemu dan kejadian yang tidak direncanakan, sedikit atau sama sekali tidak memengaruhi perilaku individu. Yang lain memiliki pengaruh yang lebih bertahan lama, dan yang lain mendorong orang lain untuk menjalani hidup yang baru. Perhatikan contoh ini. Seorang anak meminta ayahnya untuk kue coklat kedua. Dari sudut pandang ayah, peristiwa lingkungan. Jika sang ayah secara otomatis tanpa berpikir harus memberi si anak kue coklat kedua, maka keduanya akan menyelaraskan perilaku satu sama lain. Perilaku sang ayah akan dikendalikan oleh lingkungan. Akan tetapi perilakunya akan memiliki pengaruh yang dapat menyangkal lingkungannya, yaitu si anak sendiri. Akan tetapi, menurut teori Bandura, sang ayah sanggup memikirkan konteks
yang memuaskan atau mengabaikan perilaku anak itu. Dia mungkin berpikir, jika saya memberinya kue yang lain, dia akan berhenti menangis sementara. Tetapi dalam kasus mendatang, dia akan lebih mungkin bertahan sampai aku menyerah padanya sekarang. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkan dia untuk memiliki kue coklat yang lain. Oleh karena itu, ayah berpengaruh terhadap lingkungannya, yaitu si anak, dan perilakunya sendiri menolak permintaan putrinya. Perilaku si anak setelah itu atau lingkungan ayah turut membentuk kesadaran dan perilaku sang ayah. Jika anak berhenti meminta, ayah mungkin akan berubah pikiran. Misalnya, ia mungkin mengevaluasi perilakunya dengan berpikir, saya seorang ayah yang baik karena saya melakukan hal yang benar. Perubahan lingkungan juga memperkenankan ayah untuk mengejar perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, perilakunya yang terjadi sesudahnya sebagian ditentukan oleh interaksi timbal balik terhadap lingkungannya, kesadaran dan perilakunya. Nah, ini adalah visualisasi teori Bandura. Ada semacam segitiga yang terhubung satu sama lain, antara behavior yang paling atas atau kognitif, kemudian environment atau lingkungan, dan person atau kognitif. Jadi ada timbal balik dari ketiga faktor ini. Nah, penekanan teori ini adalah pada adanya hubungan timbal balik pada ketiga hal tersebut. Pada contoh sebelumnya mengilustrasikan interaksi timbal balik antara faktor-faktor perilaku, lingkungan, dan pribadi dari sudut pandang ayah. Pertama, permohonan anak mempengaruhi perilaku sang ayah. E ke B. Mereka juga menentukan sebagian kognisi sang ayah. E ke P. Perilaku sang ayah turut membentuk perilaku sang anak, yaitu lingkungannya sendiri. B ke E. Perilakunya juga berdampak pada pikirannya sendiri. B menuju P, dan kesadarannya sebagian menentukan perilaku P menuju B. Untuk melengkapi siklus P atau person harus memengaruhi E atau lingkungan. Bagaimana mungkin kesadaran sang ayah secara langsung membentuk lingkungan tanpa terlebih dahulu diubah menjadi perilaku? Tidak bisa. Akan tetapi, P tidak dimaksudkan kesadaran saja. Itu singkatan dari seseorang. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai human agency. Teori kognisi sosial mengambil pandangan agensi terhadap kepribadian, yang berarti bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menjalankan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Human agency ini juga disebut sebagai inti dari kemanusiaan. Bandura percaya bahwa orang-orang mengatur diri sendiri dengan proaktif, merefleksikan diri, mereaktivitaskan diri, itu dapat mengatur diri sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya teman-teman, di dalam human agency terdapat 4 aspek yang dibahas oleh Bandura. Yang pertama intensionalitas, yang kedua visi, yang ketiga refleksi diri, dan yang keempat adalah reaktivitas diri. Intensionalitas mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja. Suatu intensi meliputi perencanaan, tetapi juga melibatkan tindakan. Hal tersebut tidak hanya harapan atau prediksi tindakan di masa depan, tetapi komitmen proaktif untuk mewujudkan suatu intensionalitas tersebut. Nah, intensionalitas ini tidak berarti bahwa semua rencana seseorang di masa depan akan membuahkan hasil yang baik. Yang kedua, manusia juga memiliki visi untuk menetapkan tujuannya, mengantisipasi kemungkinan hasil tindakan mereka, dan memilih perilaku yang akan mereka hasilkan dari pencapaian yang diinginkan, dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Visi memungkinkan seseorang untuk membebaskan diri dari kendala di lingkungan mereka. Setelah visi, manusia juga memiliki kapasitas untuk reaktivitas diri dalam berproses, memotivasi, dan mengatur tindakan mereka sendiri. Manusia tidak hanya menentukan pilihan, tetapi juga mereka itu memantau kemajuan mereka,
menuju pemenuhan pemilihan itu. Nah, Bandura mengakui bahwa menetapkan tujuan tidak cukup untuk mencapai konsekuensi yang diinginkan. Tujuan harus spesifik, berada dalam kemampuan seseorang untuk mencapainya. Yang terakhir adalah manusia memiliki kapasitas untuk refleksi diri. Manusia adalah penguji dari fungsi mereka sendiri. Mereka dapat memikirkan dan mengevaluasi nilai-nilai dan makna tujuan hidup mereka, dan mereka dapat memikirkan kapasitas pemikiran mereka diri sendirinya. Selanjutnya adalah efikasi diri. Teman-teman, apa sih itu efikasi diri? Apa yang teman-teman ketahui tentang efikasi diri? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai efikasi diri. Menurut Bandura, mendefinisikan efikasi diri sebagai kepercayaan orang-orang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol atau fungsi mereka sendiri atas peristiwa lingkungannya. Bandura juga berpendapat bahwa keyakinan efikasi adalah dasar dari human agency. Manusia yang percaya bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang berpotensi mengubah peristiwa lingkungan yang lebih cenderung bertindak dan mungkin berhasil daripada orang-orang dengan efikasi diri yang rendah. Hal apa saja yang berpengaruh dalam efikasi diri? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berpengaruh dalam efikasi diri. Yang pertama adalah pengalaman penguasaan, yaitu dengan kita mengingat kembali masa lalu kita sebagai gimana sih pengalaman kita di masa lalu itu. Secara umum, pertunjukan ini atau pertunjukan masa lalu akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan kegagalan. Kegagalan cenderung menurunkan hal tersebut, yaitu ekspektasi kita tadi. Yang kedua adalah pemodelan sosial atau pengalaman tidak terduga. Efikasi diri meningkat ketika kita mengamati pencapaian orang lain dengan kompetensi yang sama. Tetapi akan berkurang ketika kita melihat rekan sebaya kita gagal. Ketika orang lain berbeda bagi kita, pemodelan sosial akan memiliki sedikit efek pada efikasi diri kita. Yang ketiga adalah persuasi diri. Efikasi diri juga dapat diperoleh atau dilemahkan melalui persuasi diri. Dampak sumber ini terbatas, tetapi di bawah kondisi yang tepat. Persuasi diri orang lain dapat meningkatkan atau menurunkan efikasi diri. Yang keempat adalah kondisi fisik dan emosional. Sumber terakhir dari efikasi diri adalah keadaan fisiologis dan emosional seseorang. Emosi yang kuat biasanya menurunkan kinerja kita ketika orang mengalami ketakutan yang sangat kuat, kecemasan akut atau tingkat stres yang tinggi. Kemungkinan mereka akan memiliki ekspektasi efikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kelima adalah agen proksi. Proksi sendiri meliputi kontrol tidak langsung atas kondisi sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bandura mengatakan bahwa tidak ada orang yang memiliki waktu, energi, dan sumber daya untuk mengatasi setiap aspek kita, kehidupan kita sehari-hari. Untuk dapat berfungsi dengan sukses, seharusnya melibatkan kombinasi ketergantungan pada agen dalam beberapa agen fungsi tersebut. Yang keenam adalah efikasi kolektif. Bandura mendefinisikan efikasi kolektif sebagai kepercayaan yang dimiliki manusia dalam efikasi diri mereka, dan ini tujuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, efikasi kolektif ini adalah kepercayaan orang bahwa usaha mereka bersama akan membawanya suatu pencapaian di masa yang akan datang. Regulasi mandiri adalah orang yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Mereka akan memiliki kapasitas cukup besar untuk mengatur perilaku mereka sendiri. Artinya,
Mereka secara reaktif berusaha mengurangi perbedaan antara pencapaian mereka dan tujuan mereka. Tetapi setelah mereka menutup perbedaan tersebut, mereka secara proaktif menetapkan tujuan yang lebih baru dan lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Ada dua proses kontribusi pada regulasi diri ini. Yang pertama, orang memiliki kemampuan terbatas untuk memanipulasi faktor eksternal yang masuk ke paradigma interaktif timbal balik. Yang kedua, orang mampu memantau perilaku mereka sendiri dan mengevaluasinya untuk tujuan yang lebih proksimal dan jauh. Yang pertama, faktor eksternal dalam regulasi mandiri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri ada dua cara. Yang pertama, mereka memberi kita standar untuk mengevaluasi perilaku kita sendiri. Standar tidak hanya berasal dari kekuatan dan eksternal. Faktor lingkungan membentuk standar individual untuk evaluasi juga. Jadi kita belajar dari orang tua, guru tentang nilai perilaku jujur dan ramah. Dengan pengalaman langsung, kita belajar untuk mengembangkan nilai lebih berkembang untuk diri kita, dan melalui pengamati sekitar kita mengembangkan banyak standar untuk mengevaluasi kinerja diri. Kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan menyediakan sarana untuk enforcement ulang. Kita juga membutuhkan insentif yang berasal dari faktor. Misalnya seorang seniman membutuhkan lebih banyak penguatan diri pada kepuasan diri untuk menyelesaikan mural besar. Dukungan lingkungan atau pujian dan dorongan dari orang lain juga mungkin diperlukan. Insentif untuk menyelesaikan proyek yang panjang biasanya berasal dari informan dan sering mengambil bentuk kontingen hadiah kecil setelah selesainya subgoals. Faktor internal dalam regulasi mandiri. Faktor eksternal berinteraksi dengan faktor internal. Bandura mengakui 3 persyaratan internal dalam melaksanakan pengaruh diri, yaitu yang pertama, pengamatan diri, kedua, proses penilaian, dan ketiga, reaksi diri. Yang pertama, pengamatan diri. Faktor internal pertama dalam regulasi mandiri adalah pengamatan kinerja secara mandiri. Kita harus bisa memantau kinerja kita sendiri. Meskipun perhatian yang kita berikan untuk itu tidak perlu lengkap atau bahkan akurat. Contohnya, apa yang kita amati tergantung pada minat dan konsep diri yang sudah ada sebelumnya. Dalam situasi prestasi seperti melukis gambar, bermain game, atau mengikuti ujian, kami memperhatikan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, proses penilaian. Pengamatan diri saja cukup untuk mengatur perilaku. Kita juga harus mengevaluasi kinerja kita. Proses kedua ini, proses menghakimi, membantu kita mengatur perilaku kita melalui proses mediasi kognitif. Kita tidak hanya mampu merefleksikan kesadaran diri, tetapi juga menilai tindakan kita sendiri berdasarkan tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Standar perilaku mandiri melalui lembaga moral. Masyarakat juga mengatur tindakan melalui standar perilaku moral. Bandura melihat lembaga moral memiliki dua aspek. Satu, tidak membayarkan orang, dan dua, secara proaktif membantu orang. Mekanisme pengaturan diri bagaimanapun tidak mengajak orang lain sampai bertindak kepada kita atau mereka. Kami tidak memiliki agen kendali internal otomatis seperti hati nurani yang selalu mengarahkan perilaku kita terhadap nilai-nilai yang konsisten secara moral. Bandura bersikeras bahwa ajaran moral memprediksi perilaku moral hanya ketika ajaran itu dikonversi menjadi tindakan. Dan kata lain, pengaruh regulasi diri tidak otomatis tetapi hanya beroperasi jika diaktifkan. Sebuah konsep Bandura menyebut ini aktivasi selektif. Aktivasi selektif dan pelepasan kontrol internal memungkinkan orang dengan standar moral yang sama untuk berperilaku yang sangat berbeda. Sama seperti mereka mengizinkan orang yang sama untuk berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Pertama, orang dapat mendefinisikan ulang atau merekonstruksi sifat perilaku itu seiring dengan teknik tersebut. Mendefinisikan ulang perilaku. Definisi perilaku, orang membenarkan tindakan yang dapat dicela oleh transformasi kognitif yang memungkinkan mereka menghilangkan atau melarikan diri dari tanggung jawab. Mereka dapat membebaskan diri dari tanggung jawab atas perilaku mereka dengan setidaknya 3 teknik. Yang pertama adalah pembenaran moral, di mana perilaku yang dapat diganggu, dibuat dampak, defensibel atau bahkan teknik 3 dalam mendefinisikan ulang perilaku adalah penggunaan label eufemistik. Metode kedua, untuk menghindari tanggung jawab, melibatkan distorsi atau memberikan relationship antar perilaku dengan konsekuensinya yang merugikan. Bandura mengakui sebenarnya 3 teknik distorsi atau mengatakan yang merugikan dari tindakan seseorang.
Yang pertama, orang dapat minimalkan konsekuensi dari perilaku mereka. Misal, pengemudi menjalankan lampu merah dan menyerang pejalan kaki. Ketika pihak yang terluka meletak kendaraan pingsan di trotoar dan mengatakan dia tidak benar-benar terluka parah, dia akan baik saja. Kedua, orang dapat mengabaikan atau mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka, seperti ketika mereka tidak melihat secara langsung efek berbahaya dari perilaku mereka di masa yang dilakukan para mungkin di masa orang para kepala negara dan jenderal angkatan darat jarang melihat gancuran total dan hasil kematian dari keputusan mereka. Yang ketiga, dalam mendefinisikan ulang perilaku adalah penggunaan label eufemistik. Politis yang telah berjanji untuk tidak menaikkan pajak berbicara tentang peningkatan pendapatan. Daripada pajak, beberapa pemimpin Nazi menyebut pembunuhan jutaan orang Yahudi sebagai purifikasi Eropa atau solusi akhir. Tidak manusiawi atau menyalahkan korban. Biasanya orang seperti ini merasa takut ditambah khawatir akan mendapat tekanan dari orang lain, membuat orang yang kerap menyalahkan korban lebih dahulu. Seseorang yang melakukan perilaku ini berarti memiliki respon yang condong menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada dirinya. Orang tersebut tidak menyalahkan si pelaku, bahkan membenarkan dirinya sendiri atau tindakannya. Sikap ini banyak terjadi terutama pada kasus-kasus seperti pelecehan seksual, baik yang ringan hingga berat atau kasus pencurian. Banyak kasus seperti ini didasari oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian orang lain akan detail peristiwanya. Respons ini juga banyak dilakukan akibat adanya perasaan atau ilusi bahwa dengan menyalahkan korban, dunia seperti merupakan sebuah tempat yang aman. Alasannya, tidak ada orang yang sungguh-sungguh ingin merugikan atau mencelakakan orang lain jika bukan dipicu oleh si korban itu sendiri. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pemerkosaan, orang akan lebih condong menyalahkan korban atau pakaian korban saat peristiwa terjadi dan mencari kondisi lain, misalnya seperti korban pulang malam. Terus tanggung jawab. Memisahkan tindakan dari konsekuensinya adalah dengan bertanggung jawab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab, perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku disfungsional, di mana termasuk dalam konsep penyebab triadik timbal balik Bandura yang sangat cocok dengan reaksi depresi, fobia, dan perilaku agresif. Depresi. Standar dan tujuan pribadi yang tinggi dapat mengarah pada pencapaian dan kepuasan diri. Namun, jika orang menetapkan tujuan mereka terlalu tinggi, kemungkinan besar mereka akan gagal dan kegagalan seringkali menyebabkan depresi, di mana orang yang depresi seringkali meremehkan pencapaian mereka sendiri. Hasilnya adalah penderitaan kronis, perasaan tidak berharga, dan kurangnya tujuan serta depresi yang meluas. Kemudian, fobia. Fobia adalah ketakutan yang cukup kuat dan cukup menyebar untuk memiliki efek melemahkan yang parah. Pada kehidupan sehari-hari seseorang, hal ini sulit dipadamkan karena orang yang fobia menghindari objek yang mengancamnya. Setelah ditetapkan, fobia dipertahankan oleh faktor-faktor penentu, yaitu penguatan negatif yang diterima orang yang mengalami fobia karena menghindari situasi rasa takut yang selama ini ia rasakan. Kemudian ada agresi. Bandura berpendapat bahwa perilaku agresi diperoleh melalui pengamatan orang lain, pengalaman langsung dengan bala bantuan, pelatihan atau instruksi positif dan negatif, dan keyakinan yang aneh. Orang terus melakukan agresi karena setidaknya ada 5 alasan. Alasan pertama adalah mereka menikmati melukai korban. Alasan kedua, mereka menghindari atau melawan konsekuensi permusuhan dari agresi oleh orang lain. Yang ketiga, mereka menerima cedera atau bahaya karena tidak berperilaku negatif atau agresif. Yang keempat, mereka memenuhi standar perilaku pribadi mereka dengan perilaku agresi mereka.
Yang kelima, mereka mengamati orang lain menerima penghargaan atas tindakan agresif atau hukuman untuk perilaku non-agresif. Terapi. Menurut Bandura, perilaku menyimpang dimulai atas dasar prinsip pembelajaran kognitif sosial, dan mereka dipertahankan dalam beberapa hal. Mereka terus melayani tujuan. Oleh karena itu, perubahan teoretik sulit karena akan menghilangkan perilaku yang memuaskan bagi orang tersebut. Contohnya seperti merokok, makan berlebihan, dan minum minuman beralkohol. Tujuan akhir dari terapi kognitif sosial adalah pengaturan diri atau regulasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, terapis memperkenalkan strategi yang dirancang untuk menginduksi perubahan perilaku tertentu. Untuk menggeneralisasi perubahan tersebut ke situasi lain dan untuk mempertahankan perubahan tersebut dengan mencegah kekambuhan. Langkah pertama dalam terapi yang berhasil adalah memicu beberapa perubahan perilaku. Misalnya, jika seorang terapis mampu memadamkan rasa takut akan ketinggian pada orang yang sebelumnya akrofobia, maka perubahan telah diinduksi dan orang itu tidak akan takut menaiki tangga setinggi 20 kaki. Tingkat terapi yang lebih penting adalah menggeneralisasi perubahan spesifik. Misalnya, orang akrofobia tidak hanya akan dapat naik tangga tetapi juga akan memiliki keberanian untuk naik pesawat atau melihat keluar jendela bangunan tinggi. Beberapa terapi menginduksi perubahan dan memfasilitasi generalisasi, tetapi pada nanti efek terapeutik akan hilang dan orang tersebut dapat kembali ke perilaku sebelumnya. Nah, kekambuhan ini sangat mungkin terjadi ketika orang menghentikan kebiasaan maladaptif seperti merokok dan tetap memakan berlebihan. Terapi yang paling efektif adalah terapi yang sudah mencapai tingkat pencapaian ketiga, yang merupakan pemeliharaan perilaku fungsional yang baru diperoleh. Bandura pada tahun 1986 telah menyarankan beberapa pendekatan pengobatan dasar. Yang pertama mencakup pemodelan yang berlebihan atau vicarious. Orang-orang yang mengamati model hidup atau film yang melakukan aktivitas yang mengancam seringkali merasa takut dan cemas. Dalam mode perawatan kedua, melakukan moderasi atau kognitif. Terapis biasanya melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang melakukan perilaku menakutkan. Namun, strategi pemodelan terbuka dan terselubung paling efektif bila dikombinasikan dengan pendekatan yang berorientasi kinerja. Prosedur ketiga, yang disebut dengan penguasaan enaktif. Nah, biasanya pasien diharuskan untuk melakukan perilaku yang sebelumnya menghasilkan ketakutan yang melumpuhkan. Namun, pemberlakuan ini biasanya merupakan langkah pertama dalam pengobatan. Pasien biasanya mulai dengan mengamati model atau dengan mengurangi gairah emosional mereka melalui desensitisasi sistematis yang melibatkan penghilangan kecemasan atau ketakutan melalui relaksasi yang diinduksi sendiri atau terapis. Nah, biasanya pasien saat bersantai melakukan perilaku yang paling tidak mengancam dan kemudian secara bertahap bergerak sampai mereka dapat melakukan yang paling mengancam aktivitas sambil tetap berada pada tingkat gairah emosional yang rendah. Bandura telah menunjukkan bahwa masing-masing strategi ini bisa efektif dan bahwa strategi ini paling kuat ketika digunakan dalam kombinasi satu sama lain. Bandura sendiri percaya bahwa alasan keefektifannya dapat ditelusuri ke kesamaan mekanisme dan ditemukan pada masing-masing pendekatan tersebut, yaitu mediasi kognitif. Kapan orang menggunakan kognisi untuk melakukan self-efficacy? Yaitu ketika mereka menjadi yakin bahwa mereka dapat melakukan tugas-tugas sulit, dan kemudian pada kenyataannya mereka menjadi mampu untuk mengatasi situasi yang sebelumnya menakutkan.
Teori kognitif sosial Albert Bandura menghasilkan banyak penelitian di beberapa dunia psikologi. Yang pertama adalah efikasi diri dan terorisme. Terorisme telah lama menjadi ancaman bagi masyarakat modern. Terorisme telah mencapai level baru dan memunculkan ketakutan pada orang-orang di seluruh dunia. Setelah serangan teroris, orang-orang melaporkan mengalami berkurangnya perasaan aman secara personal di diri mereka sendiri. Seringkali mereka merasa serangan teroris ini tampaknya muncul tanpa terduga, sehingga orang akan merasa seolah-olah mereka tidak memiliki kendali atas mencegah atau menghindari serangan dari terorisme tersebut. Penelitian yang kedua adalah efikasi diri dan diabetes. Salah satu penelitian teori kognisi sosial Albert Bandura telah memberikan dampak yang besar pada kehidupan sehari-hari seseorang, yaitu dalam mempromosikan suatu kesehatan dan pencegahan suatu penyakit. Bandura sendiri telah menulis tentang kegunaan teorinya untuk mendorong seseorang agar terlibat dalam perilaku sehat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam dirinya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan umur yang panjang secara keseluruhan. Hasil penelitian ini jelas menunjukkan betapa pentingnya efikasi diri dalam pengelolaan penyakit kronis. Tingkat efikasi diri yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat depresi yang lebih rendah. Peningkatan kepatuhan terhadap perintah dokter lebih sedikit serta penurunan keparahan gejala dari diabetes ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap Bandura. Jadi, Bandura itu telah mengembangkan teori kognitif sosialnya dengan keseimbangan yang cermat dari dua komponen, yaitu spekulasi inovatif dan observasi. Jadi maksud dari spekulasi inovatif yaitu memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, kalau observasi itu dari pengamatan. Kegunaan teori kepribadian Bandura ini bertumpu pada kemampuannya, yaitu untuk menghasilkan penelitian, menawarkan dirinya untuk pemalsuan, dan untuk mengatur pengetahuan. Bandura merupakan penulis yang paling teliti dari semua ahli teori kepribadian. Perumusannya yang dibangun dengan hati-hati memungkinkan pembentukan hipotesis yang dapat diuji. Teori Bandura juga ini lebih fleksibilitas dalam mengatur dan menjelaskan perilaku dibandingkan dengan behaviorisme radikal dari Skinner yang sangat bergantung pada variabel lingkungan. Nah, teori yang dibuat Bandura ini menyarankan cara di mana pembelajaran dan pemodelan observasi itu dapat digunakan untuk memperoleh perilaku. Teori kognitif sosial Bandura tidak terlalu dengan pemikiran yang dalam secara teori gitu. Jadi dia itu memiliki konsistensi internal yang luar biasa. Teori dari Bandura ini disusun dengan cermat, ditulis dengan ketat, dan konsisten secara internal. Teori Bandura ini memenuhi standar yang tinggi karena teorinya itu tuh sederhana, lugas, dan tidak terbebani oleh penjelasan hipotesis ataupun khayalan. Sekian dari kami kelompok 9. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.